rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Abdullah M.Ag selaku pengampu mata kuliah studi Quran kontemporer dan tak lupa kepada teman-teman IKTB yang saya banggakan. Langsung saja kami dari kelompok kelima akan membahas tentang mengenai memahami Al-Quran dengan pendekatan kritik sastra karya Nasr Hamid Abujad. Dalam keyakinan Muslim, seorang Muslim, Al-Quran adalah merupakan mukjizat dari Allah, baik secara lafal maupun makna. Peran Nabi Muhammad SAW hanyalah sebagai penyampai wahyu, penyampai ajaran Al-Quran untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia di bumi ini. Walaupun teks Al-Quran dalam bahasa Arab dan beberapa di antaranya berbicara mengenai budaya, etika, tetapi Al-Quran tidak tunduk pada budaya tersebut. Justru Al-Quran itu merombak dan membangun pola pikir peradaban yang ada di sekitar daerah itu. Jadi Al-Quran merupakan sebuah petunjuk untuk berada di dunia, gitu. Banyak muncul pandangan baru terhadap tanzilnya Al-Quran yang berasal dari pemikir Islam modernis. Sebut saja Muhammad Arqon, Muhammad Arqon yang sudah kita pelajari di pekan kemarin oleh kelompok 4, kelompok 4. Yang menyatakan bahwa Al-Quran yang ada pada saat ini adalah edisi dunia. Sementara Al-Quran yang sebenarnya adalah diamankan di Lauhul Mahfuz dan tetap berada bersama Tuhan. Karena itu kita tidak perlu menyakralkan Al-Quran edisi dunia, atau kita tidak usah mengganti Al-Quran, karena Al-Quran itu sudah ditetapkan oleh Allah dan kita tidak boleh atau mengganti huruf tersebut. Untuk itu kami pemakalah akan menyampaikan pembahasan-pembahasan. Yang pertama, siapa Nasr Hamid Abujad tersebut. Yang kedua, bagaimana kerangka pemikiran Nasr Abujad. Dan yang ketiga, bagaimana metode penafsiran yang digunakan Nasr Zat dengan pendekatan kritik dan sastra. Yang pertama, bagaimana biografi akan disampaikan oleh teman saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya akan memaparkan pada poin A, yaitu biografi Nasr Hamid Abu Zaid. Nasr Hamid Abu Zaid atau bisa disebut Nasr Hamid adalah seorang tokoh kontroversial pada abad 21. Lahir di Tanta, Mesir pada 10 Juli 1943. Beliau dilahirkan dari keluarga yang taat beragama, sehingga sejak kecil ia sangat akrab dengan pengajaran agama. Selain itu, beliau adalah seorang hafiz dan qori, tapi ia mampu menceritakan isi Al-Quran pada usia 8 tahun. Berawal dari sekolah teknik Tanta pada tahun 1960 lah yang membuat ia mengembara akan keilmuannya. Dan pada tahun 1968 Nasr kuliah di jurusan Bahasa dan Sastra Arab pada Fakultas Sastra
di Universitas Kairo. Dari situlah Nasr menunjukkan bakatnya dalam bidang ilmu bahasa dan sastra yang dapat menghasilkan bacaan baru dengan pendekatan linguistik dalam studi Al-Quran. Ia memperoleh gelar kesarjanaannya dan sekaligus menjadi asisten dengan jurusan yang sama pada tahun 1972. Tahun 1981, beliau melanjutkan rihlah ilmiah dengan jurusan yang sama hingga selesai pada program magister dan menjadi asisten dosen tetap pada tahun 1982 dengan mata kuliah pokok studi Islam. Di samping itu, sejak tahun 1976 sampai dengan 1987, Nasr mengajar untuk orang asing di Pusat Diplomat dan Menteri Pendidikan, serta dia mendapatkan kehormatan sebagai profesor penuh di tahun 1995. Dalam karirnya, beliau menciptakan karya dalam bidang studi Islam, baik itu studi Al-Quran yang secara khusus maupun yang berkaitan dengan pemikiran Islam pada umumnya. Karya-karya beliau banyak yang sifatnya kontroversial, sehingga pandangan-pandangan Nasr itu dianggap sudah melenceng dari prinsip-prinsip ajaran Islam. Misalnya dalam bukunya yaitu Mafhum Al-Nas atau Dirosah fi Ulumil Quran. Konsep teksnya yaitu kajian atas ilmu-ilmu Al-Quran. Dalam buku tersebut, Nasr Hamid menyebutkan bahwa Al-Quran itu sebagai produk budaya atau muntaj al-thaqafi. Pandangannya yang banyak mengenai Islam itu membuat adanya reaksi keras dari ulama-ulama Muslim atau fundamentalis. Bagi Nasr Hamid, diskusi tentang Tuhan selaku pencipta teks adalah lebih kepada kajian yang bersifat teologis dan mitologis dan bukan merupakan wilayah kajian ilmiah. Akan tetapi bukan berarti beliau menghilangkan authorship atau pencipta teks, authorship Tuhan atau pencipta teks, akan tetapi mengkaji perihal Tuhan bukan wilayah kajian ilmiah. Sebab itu Nasr memahami arti Tuhan dengan melihat otoritas keagamaan. Dalam hal ini para generasi awal atau para sahabat dan nabi. Demikian yang poin A. Selanjutnya adalah kerangka pemikiran Nasr Hamid, akan dilanjutkan oleh Mbak Nasiha. Oke, saya akan melanjutkan pada poin yang B, yaitu kerangka pemikiran Nasr Hamid Abu Zaid. Ada dua asumsi dasar yang dibangun oleh Abu Zaid ketika menjelaskan tentang pandangannya terhadap Al-Quran sebagai sebuah teks. Pertama, Abu Zaid menyatakan bahwa teks-teks agama adalah teks-teks bahasa yang bentuknya sama dengan bahasa lain di dalam budaya. Yang kedua, setelah asumsi yang pertama dibangun, kemudian Abu Zaid menyatakan bahwa umat Islam saat ini memerlukan kebebasan mutlak dari otoritas teks-teks keagamaan, khususnya Al-Quran, dalam melahirkan pemahaman keagamaan yang sesuai dengan konteks saat ini. Pada dasarnya, kerangka pemikiran Nasr Hamid Abu Zaid itu dipengaruhi oleh dua hal pokok, diantaranya satu, konsep wahyu. Berdasarkan pandangan Abu Zaid terhadap Al-Quran, kita tidak bisa melepaskan pandangannya terhadap konsep wahyu, dikarenakan dengan adanya konsep wahyu ini akan mendukung segala pandangannya nanti terhadap teks. Menurutnya, proses turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui dua tahapan. Pertama, tahap tanzil, yaitu proses turunnya teks secara vertikal dari Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Jibril. Dan yang kedua, tahap ta'wil, yaitu proses di mana Nabi Muhammad SAW menyampaikan Al-Quran dengan bahasanya
yaitu bahasa Arab, dengan pemahaman manusia. Proses ini menjelaskan bahwa konsep wahyu menurut Abu Zaid telah berubah dari tanzil menuju takwil. Artinya Al-Quran yang ada sekarang hanyalah merupakan bentuk pemahaman dari Nabi Muhammad SAW saja sebagai penerima wahyu. Bahkan untuk menghubungkan metode kritik sastra dan hermeneutika yang akan diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW ditempatkan sebagai pengarang Al-Quran. Baginya, fenomena wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW itu merupakan imajinasi beliau yang disebabkan oleh keadaan Nabi dilihat dari kondisi kemiskinan, yatim piatu, dan penganiayaan yang dirasakannya. Bahkan kurang lebih semenjak abad 14 abad yang lalu, teks Al-Quran telah terjaga dari segala perubahan, penyimpangan, pengurangan maupun penambahan seperti yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan. Yang kedua, marxisme sudah menjadi sebuah rahasia umum bahwa ide-ide dalam marxisme itu melemahkan dasar-dasar agama. Selain menganggap bahwa agama itu sebuah candu, marxisme juga berkeyakinan bahwa nilai-nilai agama, moral, dan hukum selalu mengalami modifikasi. Dalam analisis dialektis ini, nilai-nilai sosial yang terdapat dalam masyarakat tidak dapat dipisahkan dari fakta-fakta sosial. Metodologi ini sesuai dengan ungkapan Abu Zaid ketika menyatakan bahwa Al-Quran adalah produk budaya. Artinya tersusun dan terbentuknya itu tidak bisa terlepas dari fakta-fakta sosial yang ada ketika itu. Yang kedua, dalam pandangan marxisme, alam materi, realitas ekonomi, dan sosial adalah dua fondasi dasar yang digunakan oleh pikiran untuk membentuk, mengeluarkan, dan memproduksi segala hal. Berangkat dari kerangka pemikiran ini, memang tidaklah mengherankan jika Abu Zaid mengatakan bahwa realitaslah yang membentuk teks Al-Quran. Sama halnya dengan pandangan materialisme dialektis dari marxisme terhadap realitas yang menjadi salah satu fondasi utama sebagai pembentuk semua konsep pemikiran. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemakalah yang lain, yaitu Mas Lutfi Fatoni. Baik, yang ketiga yakni metode penafsiran dengan pendekatan kritik sastra menurut Nasr Hamid. Dalam pandangan beliau, Nasr Hamid, metode studi sastra adalah satu-satunya metode untuk memahami dan mengkaji teks menuju kepada pemahaman terhadap Islam. Al-Quran sebagai produk budaya yang merupakan pernyataan dari Nasr Hamid tentunya tidak lepas dari latar belakangnya sebagai sastrawan. Jadi terdapat kemungkinan teori-teori sastra yang beliau pelajari berpengaruh terhadap pemikiran-pemikirannya. Anggapan bahwa teks Al-Quran adalah produk budaya merupakan anggapan yang diambil dari teori kritik sastra jika kita telusuri. Dalam sosiologi sastra mengartikan bahwa karya sastra dihasilkan melalui antar hubungan bermakna, yakni subjek, kreator, dan masyarakat. Teori ini memandang karya sastra sebagai bagian dari masyarakat, yaitu sebagai dokumen sosial. Pengarang tidak mungkin menghasilkan satu karya jika tanpa realitas yang melatar belakanginya. Sebab itulah karya sastra adalah produk masyarakat tertentu. Mungkin inilah yang mempengaruhi Nasr Hamid dalam teori sastranya, sehingga menyimpulkan bahwa Al-Quran adalah produk budaya. Nasr Hamid mencoba merumuskan sebuah metodologi yang akan mengungkapkan makna asli Al-Quran, yang kemudian akan melahirkan sebuah makna baru. Sebagai landasan metodologi yang dibangun, ia membedakan antara konsep tafsir dan takwil. Tafsir memiliki pengertian menyingkap sesuatu yang tersembunyi atau tidak diketahui yang bisa diketahui karena adanya media tafsirah. Sedangkan takwil adalah kembali ke asal-usul sesuatu untuk mengungkapkan makna dan maghza. Makna merupakan dalalah yang dibangun berdasarkan grammatical text,
sehingga makna yang dihasilkan adalah makna-makna gramatik. Sedangkan magza menunjukkan pada makna dalam konteks sosiohistoris. Dalam proses penafsiran kedua hal ini sangat berhubungan kuat satu sama lain. Magza selalu mengikuti makna, begitu pula sebaliknya. Penafsiran Al-Quran sebagai teks bahasa tidak bisa digali hanya dengan menganalisis bahasa secara inheren. Bagaimanapun juga teks Al-Quran turun bukan dalam masyarakat yang sama sekali tidak memiliki budaya. Paling tidak keberadaan asbabun nuzul merupakan bukti bahwa teks Al-Quran telah merespon terhadap kondisi masyarakat saat itu. Oleh sebab itu, bagi Nasr Hamid, persoalan konteks budaya secara luas atau asbabun nuzul makro yang saat itu berkembang merupakan persoalan penting yang tidak bisa ditinggalkan. Dengan demikian, konteks pada saat Al-Quran diturunkan adalah sebuah hal yang sangat urgent untuk dilihat oleh seorang penafsir. Hal ini untuk melihat hal yang substansif di dalam teks atau ideal moral. Menurut istilah Fazlur Rahman, perbedaan konteks dan metode melahirkan pemahaman yang beragam seiring dengan perjalanan waktu. Dalam membangun metode penafsirannya, Nasr Hamid sangat memandang penting persoalan asyak atau konteks dalam memproduksi makna. Menurutnya, di dalam Al-Quran terdapat beberapa level konteks, yaitu konteks sosiokultural, konteks eksternal, konteks internal, konteks linguistik, dan konteks pembacaan atau penakwilan. Penggalian makna hanya dengan menggunakan atau memenuhi kelima konteks ini sudah cukup. Pandangan Nasr Hamid ini pada dasarnya sama dengan kerangka teori yang dibangun dalam semiotika. Semiotika memandang fakta-fakta dan fenomena-fenomena masyarakat dan kebudayaan merupakan tanda-tanda yang bermakna, sedangkan bahasa termasuk bagian dari fakta itu. Oleh karena itu, apabila ingin menggali makna suatu teks bahasa tertentu, maka harus dianalisis berbagai macam konteks yang berhubungan dengan teks. Sebagai langkah-langkah penafsirannya, yang pertama, yakni menganalisa struktur linguistik ayat-ayat Al-Quran dan mencari fakta-fakta sejarah yang mengenalinya, atau asbabun nuzul makro dan asbabun nuzul mikro. Yang kedua, menentukan tingkatan makna teks. Yang ketiga, menentukan makna asli teks, the original meaning. Yang keempat, menentukan makna signifikansi. Yang kelima, mengkontekstualisasikan makna historis dengan berpijak pada makna yang tidak terkatakan. Baik, cukup sampai di sini kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.